bulan apa, tahun baru Masehi. Tahun baru Masehi bukan yang dipermasalahkan adalah zatnya bulan dan hari, akan tapi kebiasaan dan kebudayaan yang terjadi di tahun baru tersebut. Apa yang dilakukan oleh umat saat itu? Berhura-hura, berfoya-foya, dan yang banyak merayakan ini adalah orang di luar Islam sana karena bangga dengan tahun baru mereka. Kemaksiatan di dalamnya. Jadi yang kita hentikan adalah kebiasaan jelek, sehingga anak Pak Haji dan Bu Haji itu yang niup trompet, setelah itu ada yang mabuk. Sebab di Indonesia itu kaum musliminnya minoritas. Bagaimana kok alun-alun penuh tuh? Sementara orang-orang Nasrani banyak di gereja saat itu, mereka berdoa dan sebagainya. Lihat. Apa yang dilakukan oleh anak-anak kaum muslimin saat itu? Ya? Berhura-hura, belum tadi setelah itu berantem. Dan 6 tahun yang lalu ada yang mati, lihat. Kita tidak melihat tahun-tahun berikutnya, karena kami yang ingat pada 6 tahun yang lalu. Mati, berantem, mabuk dan sebagainya. Jadi mengikuti budaya-budaya kafir itulah yang tidak diperkenankan. Kalau masalah hari, kita pakai hari, tanggal kita pakai mereka, tanggal mereka. Biarpun semestinya kita sudah mulai berubah di dalam diri kita, rumah kita membiasakan dengan tahun Hijriah, yang disitulah ada sangkut pautnya dengan banyak kewajiban. Wajib seorang tua mengetahui kelahiran anaknya secara Hijriah, untuk mengetahui kapan anaknya usia tamyiz, kapan anaknya balik. Dan ibadah ada hubungannya dengan tahun Hijriah, bukan tahun Masehi. Nggak ada hubungan ibadah dengan tahun Masehi, nggak. Semuanya adalah tahun Hijriah. Dan kalaupun tahun Masehi sudah dilakukan negara, kenapa kita harus merayakan tahun baru Masehi itu dengan cara yang tidak dibenarkan itu? Jadi mengikuti budaya orang kafir. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an, satattabi'unna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi hujri dabbin la dakhaltumuh. Disebutkan bahwasanya nanti ada kelompok dari kalian ini ada yang bakal ngikuti budayanya orang di luar Islam. Budaya, bukan urusan akidah saja. Kebiasaan. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Sedira itu setengah depa, atau sedepa demi sedepa. Sampai kalau mereka tuh masuk ke lubang biawak ngikut, masuk ke lubang biaya. Begitulah keadaan umat Islam yang lemah pendirian, kerjaannya ngikut-ikut saja. Dan memang umat Islam ini banyak yang lemah pendirian. Coba, kita itu heboh dengan merayakan tahun baru Masehi. Merayakan tahun baru Masehi menurut pandangan Islam, memakai kalender Masehi, oh ini panjang ceritanya. Siap mendengar cerita ini? Ada seorang kaisar dari negeri Romawi. Romawi itu sekarang Rome, Eropa. Kaisar ini namanya Kaisar Julian. Siapa namanya? Kaisar Julian. Kaisar Julian membuat kalender. Itulah dia kalender Januari, Februari, Maret, April. Kebetulan saya lahir bulan Mei. Apa arti Mei? Maybe yes, maybe no. Maka setiap bulan-bulannya ada maknanya. Kaisar Agustinus, dibuatnya Agustus. Ada patung, kepalanya 2, satu ke sana, satu ke sana. Maka patung itulah dibuat tahun bulan pertama, namanya patung Januari. Kenapa Januari dibuat di awal? Karena kepalanya 2, menghadap ke sana 2017, menghadap ke sana 2018, menghadap ke sana 2018, menghadap ke sana 2019. Ini Kaisar Julian punya nama. Lalu kemudian Kaisar Julian meninggal, kalender ini diambil oleh Paus di Vatikan, namanya Paus Gregorius. Siapa namanya? Gregorius. Dirubah nama kalender ini bernama Gregorian Kalender. Makanya cari di internet Gregorian Kalender, karena yang membuatnya Paus Gregorius. Dimodifikasinya ketika PBB, bukan Pajak Bumi Bangunan, Persatuan Bangsa-Bangsa, kalau bahasa daerahnya United Nation. Nation, bangsa-bangsa, United, persatuan. Manchester United itu sepak bola. Berkumpul bangsa-bangsa, akhirnya PBB mengambil kalender dari Vatikan Gregorian,
dipakailah yang dulu sebelumnya kerajaan Goa, kerajaan Islam di Sumatera, kerajaan di Jawa memakai kalender Hijriah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk diseragamkan di seluruh dunia, Indonesia masuk anggota PBB, dikirimilah kalender itu, maka Abdul Somad pun memakai kalender itu. Abdul Somad lahir 18 Mei. Tahun biarlah rahasia antara kita. Saya lahir 1977, umur 42, walaupun kelihatan seperti 22. Apakah boleh kita pakai alat non-muslim? Boleh. Ini kamera non-muslim punya. Ini non-muslim punya. Alat non-muslim dipakai boleh, termasuk memakai kalender boleh. Tapi ketika sudah masuk dalam ritual ibadah, meniup trompet, tiupkanlah trompet. Wah, itu sudah masuk dalam ritual. Lalu kemudian menyala-nyalakan lilin, sudah ritual. Maka oleh sebab itu, apalagi membuang waktu percuma, apalagi sampai membawa anak gadis orang yang tidak mahram. Kalau istri saya bawa Pak Ustaz, tak apa-apa, asal istri orang jangan kau bawa. Nah, oleh sebab itu maka kita jaga, tidak ada cara lain. Kalau kebetulan malam tahun baru itu nanti ada acara zikir di masjid, ustaz-ustaz membuat acara tabligh akbar zikir, datang ke masjid, iktikaf. Tidak ada Pak Ustaz, habis isya tidur. Saya nggak bisa tidur cepat, kan udah aku kasih tahu obatnya tadi. Habis itu tidur jam 8, asal udah dimakan obat itu 2 menit kemudian selamatlah engkau insyaallah. Saya tidak tahu apakah di Gorontalo ada zikir atau tidak. Kalau ada mau membuat acara, ada. Bagus, datang, hadir. Pokoknya datang. Zikirnya dibuat dari jam 9, 10, 11, 12, 1 iktikaf, salat tahajud, pulang. Supaya selamat anak-anak kita. Bonceng, buat besar-besar stiker di motor.